Bapa Surgawi, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau. Kami tenang di hadapan Engkau untuk menanti Engkau di tengah-tengah kami. Tuhan, tolong kami agar hati kami murni dan tangan kami bersih, sehingga kami bisa melihat wajah-Mu. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita melihat Mazmur pasal 24 yang disampaikan oleh Pastor Joas dengan tema pujian yang murni akan melihat wajah Raja. Dan apa kespesialan dalam Mazmur ini? Mazmur ini adalah Mazmur yang pujian. Pada saat orang-orang untuk pergi ke bait suci untuk beribadah, mereka sambil bernyanyi nyanyian lagu ini, dan juga bersama-sama orang-orang di bait suci bernyanyi. Biasanya di saling hadam juga di pasal 25 pujian, dan di sini ada tanya jawab. Kamu melihat pujian ini, satu bertanya, satu menjawab. Bagi kita juga orang yang datang di bait suci untuk menyembah atau memuji, sehingga di dalam hidup kita juga menyanyikan nyanyian ini, dan bagaimana untuk menyembah yang dengan bagaimana sungguh-sungguh penyembahan yang murni. Dan kita semua orang ingin melihat wajah Raja. Tetapi harus kita bertanya pada kita, apakah kita waktu menyembah, apakah kita melihat wajah Allah? Hari ini, Mazmur ini menjawab pertanyaan kita dan memberitahukan kepada kita siapa yang bisa naik ke gunung Allah. Siapa yang bisa berdiri di hadapan Allah dan menyembah. Dan di poin pertama 1 sampai dengan 2. Poin pertama, mengenal kuasa Tuhan. Rupanya kita menyembah sebelumnya kita harus mengenal Allah, Tuhan pencipta. Dan bagi orang Kristen itu tidak asing, karena kita membuka Alkitab dari awal sampai akhir, sudah melihat Kejadian. Kita sudah melihat di kitab Kejadian Tuhan pencipta. Tapi bagi masa itu, di belakang masa itu, kah kamu adalah Tuhan pencipta? Mereka adalah yang diciptakan, atau mereka membuat bahan buatan, mereka menjadikan sebagai Allah. Dan juga di serial Kejadian, waktu kita melihat matahari terbit, juga matahari dan bintang bisa menjadi berhala. Kita tidak bisa untuk menyembah, dan ini memberitahukan kepada kita ayat 1 sampai dengan 2. Siapakah pencipta empunya langit dan bumi dan segala isinya? Dan awal dari Mazmur ini sudah mendeklarasikan milik Tuhan. Kalau kita dengan Ibrani membaca, dimulai dengan Tu Adonai, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mendeklarasikan ciptaan Allah, dengan keras mendeklarasikan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan pencipta ini, sesungguhnya penyembahan kita juga kosong. Saudara-saudari semua, juga bagaimana dengan penyembahan kita hari ini? Ada kalanya penyembahan kita mungkin mengikuti melodi dan mengikuti teks. Tetapi di mana dasar dari pujian atau penyembahan? Kita harus tahu penyembahan kita adalah
Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga kita barusan membaca kitab Kejadian, kita mempunyai konsep baru dalam ciptaan Allah. Mungkin kita juga bisa hafal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Kita melihat musuh di tempat ini menjadikan bumi menjadi belum berbentuk dan gosong dan gelap gulita. Dan Allah mulai mencipta. Dan di Mazmur 24 ayat 1 dan 2 juga berhadapan. Bumi sebelumnya adalah kosong dan Allah menciptakan segala sesuatunya untuk memenuhi bumi dan tinggal di tempat ini. Yang lebih penting lagi, bumi belum berbentuk dan kosong, yaitu kacau balau, belum punya arah. Di ayat kedua dikatakan, sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Allah lewat ciptaannya agar kita lebih bisa lagi untuk menyembah Dia. Dan waktu saya merasakan gereja 611, Allah membawa gereja 611 bagaimana agar bisa menyembah Dia. Pertama, versi Lohati 10 perintah Allah. Pertama, agar kita memulihkan kita, agar kita tahu bahwa Allah yang Bapa Surgawi yang menciptakan kita. Hari ini kita dengan teliti dengan dalam mengenal Sang Pencipta. Aku tidak tahu kamu punya perasaan. Kitab Kejadian, ayat yang sangat kita hafal, tapi pada saat kita seayat demi seayat kita baca dan kita merenungkannya, kamu akan menemukan pada saat kita melihat dunia, mata kita berbeda, pandangan kita berbeda. Terlebih lagi waktu mendengar Pastor Josan mengkhotbahkan tentang bintang, bulan, matahari. Sesungguhnya bintang adalah barang yang tidak berharga, tetapi itu menjadikan sangat yang indah. Ini adalah perbuatan Tuhan dalam ciptaan agar kita bisa menyembah, dan kehendak Allah ingin agar kita mengenal ciptaannya dan mengenal Dialah Tuhan Pencipta, sehingga kita bisa berterima kasih kepada Dia dan memuji Dia. Dan aku sebagai seorang ayah, setiap malam aku harus membaca dongeng untuk agar anakku bisa tidur. Mungkin saya masih di dalam bingkai-bingkai ini. Dan waktu saya menjadi dongeng itu, saya akan membawa pengharapan saya di tokoh dalam dongeng itu. Dan saya menerima ini adalah sifat saya. Dan kemarin saya kembali berkisah kepada anak saya. Kemarin saya ada naga yang bisa berterima kasih. Kisah itu di dalam hati saya yang saya harapkan, yaitu saya harapkan agar agar anak saya bisa berterima kasih, bisa bersyukur dan berterima kasih, atau punya sikap yang sopan santun. Yang saya harapkan yaitu pada saat suatu hari saya membeli hadiah untuk anak saya, dia bukan terima kasih pada hadiah itu, tetapi berterima kasih kepada orang yang memberi hadiah itu, yaitu aku. Ini satu pengharapan, tetapi apakah dia bisa? Ini belum diketemukan. Dan ada suatu kali saya bernama Crystal bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan? Dengan lucu berkata, friend,
Dia tidak berkata thank you, thank. Ini saya membawa ini hubungan Allah Bapa dengan kita. Allah Bapa sangat mengharapkan kita mengenal Dia pencipta dan juga Dia berdaulat, Dia berkuasa. Pada saat kita tahu Dia berkuasa, maka iman kita semakin teguh di dalam Dia. Kalau kita tidak mengenal kuasa ciptaan Allah, sesungguhnya mulut kita menyembah Dia, hati kita adalah kosong. Setelah pujian ini selesai, kita akan kembali pada kegelisahan, kekhawatiran kita dan keegoan kita. Dan pada saat saya memeriksa ayat di kedua ini, lautan mendasarkan di atas lautan dan juga menegakkan sungai-sungai, yaitu Allah telah menyelesaikan ciptaan dengan di situ telah ditetapkan dan di situ terus-menerus. Jadi ciptaan ini bukan hanya sekali tetapi terus-menerus. Setelah Allah menciptakan bumi, Ia terus menyanggah, menopang sampai sekarang, dan Ia menciptakan laut, menciptakan bumi. Ciptaannya terus Ia menopang dan terus mencipta. Kalau kita tahu ciptaannya masih terus, maka iman kita semakin terus terhadap Dia setiap hari. Allah layak untuk mendapatkan pujian dan syukur kita. Dia layak untuk disembah, dan juga penyembahan ini adalah dengan hati yang murni. Poin yang kedua, mencari dengan hati yang bersih. Allah memberkati. Ketiga sampai dengan keenam itu seperti nyanyian jawab-menjawab. Pemazmur terus naik di atas gunung untuk masuk di bait suci. Di situ ada orang yang menyanyikan sebagian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kemudian para penziarah itu, mereka sadar dan harus menyanyikan jawabannya. Ayat keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di sini membuat saya kembali mengingatkan di sejarah Cina. Televisi di Cina, seperti ada satu tanya jawab. Siapa yang bisa pergi naik, dan bagaimana kamu menjawab pertanyaan ini? Tangan yang bersih, hati yang murni. Di teks asli cuma 4 kata. Tangannya bersih, murninya murni. Dan bagaimana dengan mulutnya? Dan bagaimana seluruhnya dia? Dia tidak menyerah. Artinya, dia tidak menyerahkan jiwa raganya, menyerah pada kekosongan. Sesungguhnya ada gambaran, dia seluruhnya, dia punya pilihan. Dia bisa memilih ke atas untuk berharap dan hidup, berharap kepada Allah yang hidup. Dia harus memilih untuk tidak menyerah, dan juga dia tidak bersumpah palsu untuk penipuan. Mulutnya jujur. Mulut, hati, dan tangannya bersih untuk di hadapan Allah. Dan juga hari ini juga dipakai untuk hidup kita sekarang. Bersih tangan, hati murni untuk mencari. Kita setiap hari datang di hadapan Allah dan kita berkata kita menyembah. Tetapi sesungguhnya itu bukan ajaran
spiritual. Tetapi pada saat kita menyembah, kita harus sadar pada saat kita sebelum kita menyembah, Allah dengan lemah lembut bertanya kepada kita pertanyaan ini, dan kita dengan hati kita menjawab, apakah hatiku hari ini bersih untuk menyembah, dan apakah hati saya hari ini masih banyak noda-noda, dan adakah di hubungan dengan sesama sampah-sampah yang belum dibersihkan? Apakah saya dengan membawakan kemarahan, kebencian datang menyembah? Jadi sebelum menyembah, terlebih dahulu kita harus memeriksa kita adakah yaitu putus asa, atau kita tidak menyerah. Kita yang tidak menyerah, yaitu yang juga artinya adalah satu kesombongan. Kesombongan, tinggi hati yang meninggikan diri kita sendiri. Pada saat kita memilih tangan kita bersih dan murni hati kita, Allah berfirman, Dia akan menerima berkat dari Tuhan dan juga keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Allah berkata, Dia akan diberkati. Kamu datang di gunung Allah, kita merindukan Allah menampakkan diri. Tapi apa itu syarat Allah? Pada saat kita bersih tangannya, hatinya murni, tidak menyerahkan diri pada penipuan, maka kamu akan melihat Allah seperti yang dikatakan dalam 8 berkat. Hati yang murni, berbahagialah orang yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Dan juga itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub, Selah. Kamu adalah orang-orang yang mencari wajah Allah Yakub. Jadi kita harus mencari wajah Allah, kita harus mencari Allah. Malah Allah akan sendiri menyatakan dirinya, maka kita pasti akan melihat wajah Allah. Dan ini adalah pujian yang murni. Tapi adakah kita merindukan untuk melihat wajah Allah pada saat kita menyembah? Kita bukan hanya menyanyikan pujian-pujian, lagu puji-pujian seperti imam yang mengangkat tabut Allah, semakin bernyanyi juga agar Allah menyinari wajah hatimu. Apakah kita hati yang bersih, hati yang murni, tangan yang bersih, sehingga kita bisa mencari Dia? Di ayat 6 juga satu arti, yaitu mencari wajah. Di dalam teks asli ada 2 kata. Pertama, menanyakan kedua yaitu yang mencari. Jadi pada saat kita tangan bersih, hati murni, kamu adalah angkatan yang mencari wajah aja. Kamu terus menanyakan Allah. Jadi waktu kita puji-pujian, kita bisa membawa perkara kita di hadapan Allah, atau waktu kita menyembah, kita bisa membawakan masalah kita di hadapan Allah. Dan bagaimana kita, yaitu harus mencari wajah Allah. Terlebih lagi untuk membawa pada angkatan orang muda, dan mereka juga banyak masalah. Pada saat kita membawa masalah-masalah ini, sesungguhnya kita tidak bisa dengan hati yang murni untuk menyembah. Pada saat kita menghadapi kesusahan, kita bertanya, apakah Allah Engkau itu sungguh nyata? Kalau kita memilih menjadi anak yang baik, kita akan menekan diri dan terus untuk mengikuti penyembahan dengan mengikuti melodi untuk menyembah. Tetapi Allah berfirman, orang yang hatinya murni bukan demikian. Kita bisa bertanya dan kita bisa terus mencari Allah kita dari kesusahan, kesulitan. Kita bisa menyembah.
Tetapi dalam penyembahan kita, apakah kita juga bisa bertanya kepada Allah kita? Allah pasti ada jawaban. Bahkan di dalam penyembahan, Allah mau menjawab masalah hidup saudara-saudari semua. Kita harus menjadi generasi yang menanyakan dan mencari wajah Allah di zaman sekarang. Dan juga kita harus mencari wajah Allah. Kita harus merindukan dan melihat Dia. Poin yang ketiga, Raja kemuliaan datang pasti akan melihat kemenangan. Ayat ke-7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Di sini terbalik gambarannya kembali, yaitu orang-orang penziarah mereka bernyanyi. Mereka sambil naik ke bait suci, mereka di situ bersorak-sorak pada pintu-pintu gerbang. Hai pintu-pintu gerbang, angkatlah kepalamu, dan pintu yang berabad-abad terangkatlah kamu. Raja kemuliaan akan masuk. Dan sesungguhnya Raja kemuliaan belum masuk pada bait suci Allah, tetapi Dia akan masuk. Dan para penziarah ini dengan iman mereka deklarasikan. Kemudian orang di kota itu akan bertanya, siapakah itu Raja kemuliaan? Di ayat ke-8 mereka kembali menjawab, yaitu Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan, Tuhan peperangan yang menang, Allah yang menang dalam berperang. Dia mengatakan Raja kemuliaan yang membawa kemenangan, Raja yang membawa kemenangan. Dan kita bisa mengingat Yesus masuk dalam kota. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang akan datang Raja kemuliaan. Di sini dijelaskan Dia adalah Tuhan perkasa dalam peperangan. Waktu kita menyembah belum terjadi, dan juga saya percaya pemazmur menulis mazmur ini, kemenangan belum terjadi. Jadi dikatakan, apakah itu penyembahan murni? Orang Israel mereka di pembuangan berpuluh tahun dan juga dalam berperang di seluruh penjuru waktu belum lagi aman. Daud menyanyikan mazmur ini. Tuhan perkasa dalam peperangan. Raja kemuliaan akan masuk. Hari ini juga kita mungkin dalam peperangan, mungkin di tempat kerjamu, mungkin dalam hubunganmu, bahkan lawan perangmu di pihak sebelahmu. Mungkin lawan perangmu adalah generasi berikutnya. Kita hal ini jangan menghalangi hati kita murni untuk berharap kepada Allah, dan juga dalam penyembahan kita deklarasikan Tuhan adalah Rajaku. Ayat 7 dan 8, 9, 10 ayat-ayat ini sama dan saling saut menyaut, nyanyian saling saut menyaut dan dinyanyikan dua kali, hanya perbedaannya di ayat 8 yang terakhir dan di ayat 10 yang terakhir. Di ayat 10 yang terakhir apa yang dia nyanyikan? Siapakah Dia Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Shelah. Dialah panglima panglima peperangan, panglima kemuliaan, Raja kemuliaan. Kita berharap Dia membawa berpuluh-puluh pasukan. Mungkin di belakang banyak orang yang menyerangmu, hubunganmu sangat tegang. Allah memberitahukan kepadamu,
Tuhan semesta alam, Dialah Raja yang mulia yang akan masuk. Saudara semua, waktu kita nyanyikan nyanyian ini, Allah kembali agar kita bersih tangan kita, hati kita murni. Penyembahan yang murni, yaitu kembali kepada awal ciptaan Allah. Pada saat seberapa besar yang kamu hadapi, pada saat kamu melihat matahari, bintang, bulan, Allah yang menyangga. Di angkasa luar melihat begitu banyak batu-batu, meteor-meteor, tetapi tidak ada satupun yang bisa menebus di bumi kita. Di bumi begitu banyak sekali bencana, tetapi Allah akan menenangkan dan Allah yang menjaga kita terus dengan hati yang murni menyembah, bersih tangan kita memilih untuk yang jujur, yang benar. Kita bertanya, kita merindukan seperti seorang anak yang merindukan melihat wajah ayahnya. Hati yang murni, dan juga kita percaya peperangan pasti akan menang. Di tengah peperangan, sebelum kemenangan, kita terlebih dahulu membawa iman dengan tangan yang bersih, hati yang bersih, memuliakan Raja kemuliaan kita. Hari ini kita kembali menyembah Allah kita, kembali menyembah Raja kemuliaan kita. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih Engkau layak untuk mendapat pujian, untuk menyambut Raja kemuliaan kita. Amin. Dan Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya.
平安。保護他們，供應所需要的。同在。Saudara semua, mari kita memuji Tuhan dengan kata-kata yang bisa kita dengar. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau yang menyelamat kami, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah empunya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan segala isi bumi ini untuk kami semua. Bahkan Engkau yang menyelamatkan kami. Engkaulah yang kami menang dari segalanya. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Sebelum ada manusia, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatunya telah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian Engkau meletakkan manusia di Taman Eden dan bahkan kami datang di hadapan-Mu. Kami bisa bernafas dengan udara yang segar. Kami pun berterima kasih dan juga kami memuji Engkau. Ya Allahku, kami memuji Engkau pada saat kami mengangkat kepala kami melihat Engkau menciptakan langit, Engkau menciptakan matahari, bulan, bintang, dan segala makhluk hidup.
melihat betapa indahnya makhluk hidup di samudera raya. Tuhan, kami sungguh luar biasa. Kami melihat semua ciptaan-Mu. Tuhan, lebih lagi kami berterima kasih sebab alam yang Engkau ciptakan, tak ada satu pun yang Engkau ciptakan menurut rupa gambaran-Mu. Hanya kami yang menurut wajah gambaran Engkau, menurut rupa Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Engkau sungguh baik. Dan saya mengundang saya raba wajahmu dan lihat diri sendiri. Segala yang kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Engkau memberikan aku segala sesuatunya yang bisa aku lihat. Terima kasih Engkau memberikan kaki, memberikan aku tangan. Kakiku tidak cacat. Bukankah ini satu yang harus kita bersyukur? Dan kita melihat hanya kamu bisa bersyukur. Sangat banyak hal-hal yang bisa kamu berterima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku segala anggota tubuhku dengan sempurna. Bapa, tanpa kekurangan apapun aku berterima kasih. Bapa, terima kasih atas segala yang di dalam hidupku. Sungguh melihat karya-Mu yang Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih setiamu sampai selama-lamanya. Ya Allah, Engkau baik kepada kami. Aku berterima kasih. Tuhan, pada Engkau menciptakan kami, pada Engkau melihat kami. Engkau melihat kami sungguh amat baik. Bapa, setiap kami adalah sungguh baik, bahkan sungguh amat baik. Tuhan, dengan pandangan matamu Engkau melihat kami, kami berterima kasih. Terima kasih atas topanganmu. Terima kasih Engkau meneguhkan kami. Terima kasih atas bimbingan kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih di tengah-tengah kami segala yang Engkau selamatkan. Kami berterima kasih Bapa, kami berterima kasih di suci kami. Setiap orang ingin mencari wajah-Mu. Kami ingin naik ke gunung Tuhan. Siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudusnya? Tuhan, di dalam kami ada kesombongan, ada sampah hati kami tidak murni. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau memberitahukan kepada kami, pada saat kami memuji Engkau, hari ini Tuhan kami bisa mengatasi segala halangan di dalam hidup kami. Saya mengundang saudara-saudari semua untuk berbagi pada saat hati kita masih
eh, masih kita bersama untuk membaca di ayat ketiga sampai ke ayat ke-6. Kamu letakkan namamu di atasnya, apalagi kalau kamu punya kesusahan di dalam bekerja. Pada saat kamu membaca sambil berdoa, maka kuasa Allah akan bekerja di halamu. Kamu katakan, ya Allahku, aku bersedia untuk menjadi orang yang bersih tangannya dan murni hatiku. Aku tidak menyerahkan diri pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tuhan, aku akan menerima berkat darimu dan keadilan darimu. Mari kita doa sambil membaca dari ayat ke-4 sampai dengan ke-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, aku yang Tuhan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tuhan, jadikanlah aku orang yang bersih tanganku dan murni hatiku, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan yang mencari nama dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Shalom. Tuhan, jadikanlah aku orang yang selalu mencari, yang selalu menanyakan kepada Engkau dalam segala hal, dalam segala perkara. Aku bukan bertanya kepada orang lain, tetapi mendahulukan untuk mencari Engkau, bertanya kepada Engkau. Tuhan, jadilah kebiasaan ini ada di dalam hidupku. Tuhan, di setiap pagi beri aku punya kebiasaan juga untuk selalu mencari wajah-Mu. Tolong aku, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pada saat kami datang menyembah Engkau. Berilah kami dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Pada saat kami menyembah Engkau, Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami menjadi orang yang bersih tangan dan murni hati dalam penyembahan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Mari kita bersama kembali untuk
bersyukur dan berterima kasih. Kita ada hadapan Tuhan di sini. Dia adalah Raja Kemuliaan di sini. Di sekarang banyak di luar banyak sekali sakit penyakit atau juga banyak sekali perkara yang terjadi, dan juga di Hong Kong minggu ini akan ada pemilihan suara. Saudara semua, juga adakah kalian punya kesusahan? Mungkin itu kesusahan dalam hubungan suami istri, anak-anak, atau perekonomian kita. Semua ini mari kita bawa di hadapan Tuhan, kita bawa di hadapan Raja Kemuliaan, dan di sini agar kita mendapatkan kemenangan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih atas ayat-Mu di ayat hari ini. Lewat firman-Mu, Engkau memberitahukan kami Engkau adalah Engkau Raja Kemuliaan. Di mana ada Engkau, di situ ada kemuliaan. Di mana ada Engkau, di tempat itu ada kesembuhan. Ada Engkau di tempat itu ada keselamatan dan kemenangan. Dan kita berikan tahu pada Hong Kong, hai Hong Kong, kamu harus angkatlah kepalamu supaya masuk Raja Kemuliaan. Tuhan alam semesta Allah, Dia jaya dan perkasa, Dia perkasa dalam peperangan. Dan hai rakyat Hong Kong, kamu harus menyambut Raja Kemuliaan. Pada saat Raja Kemuliaan di sini, maka Hong Kong akan
perkara-perkara Hong Kong akan diselesaikan. Tuhan, kami datang di hadapan Kau. Kami berdoa untuk tanah Hong Kong. Engkau letakkan orang yang tepat, dan juga pemilihan suara ini kami letakkan di tangan Engkau, dan Engkau mengenal mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan yang duduk yang pilih dalam kedudukan ini, mereka adalah mengasihi rakyat dan takut akan Engkau. Dia mengasihi Hong Kong, melindungi Hong Kong. Kami berdoa, dan juga sekarang di seluruh dunia, baik di Cina, bahkan di situ ada penyakit yang seperti sampar. Mohon Engkau, tangan-Mu menyelamatkan dan menyembuhkan, dan sampar ini segera disembuhkan. Dan Engkau melindungi kami, melindungi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu. Raja kemuliaan masuk dalam hidupmu, satu-satunya bertata di dalam hatimu. Di dalam hidupmu, segala kesusahanmu, Allah berkata, semua aku melihat dan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu. Apapun yang kamu hadapi, Allah akan menyelesaikan perkaramu, sebab Dia menang, Dia punya kuasa, Dia perjaya dan perkasa. Dia akan berperang bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Allah melakukan apa yang hendak Dia lakukan bagimu, tetapi di depan Tuhan kamu menjadi orang yang mencari wajahnya dengan doa untuk menggerakkan tangannya. Dan juga dalam nama Tuhan Yesus, engkau adalah orang yang bersedia mengikuti Tuhan. Seberapa sibuknya kamu, ada waktu untuk bertanya, mencari Dia, berdoa padanya, percaya padanya, bersandar kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di hadapan Tuhan. Seberapa bagaimanapun Allah melihatmu, tetapi Allah melihatmu bersih tangannya, hati yang murni, dan orang yang takut akan Dia. Segala penipuan, sumpah palsu akan pergi darimu. Roh Kudus dan mengelilingimu dengan segala kebaikan, dan juga di hadapan Allah kau menjadi orang yang demikian baik di rumah maupun di tempat kerja, di gereja, di mana ada kamu di tempat itu, karena ada kamu diberkati. Dan demikian juga hidupmu akan lebih lagi diberkati dari Tuhan. Demikian aku memberkatimu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.